Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak. Iya, kenapa Mocu? Mau ngomong apa ya? Ngomong apa lah? Mau ngomong apa? Iya, kita kemarin sudah bercerita, ya kan? Iya Kak. Bercerita tentang sahabat Nabi. Iya. Sekarang kira-kira Mocu mau cerita tentang apa ya? Apa ya Kak? Ya kira-kira apa yang menarik gitu loh. Iya ya Kak. Tapi sebelumnya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, lupa. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di sore hari ini kita bisa berjumpa lagi bersama adik-adik. Tuh, masih ada yang di sana tuh ada yang yo siapkan. Oh ya disiapke. Semuanya pada siap mendengarkan cerita dari Kak Iras bersama Mocu. Iya, bersama Mocu. Sebelumnya yuk bersama-sama kita mengucapkan ucapan tahmid bersama-sama dengan lagu ya Mocu. Setuju? Setuju. Iya. Serius? Serius. Iya, oke. Pertama-tama yuk kita nyanyi. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Ayo, apa Mocu? Apa Kak? Itu loh, masuk kamu lupa. Alhamdulillah. Oh iya kelingan. Itu. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Iya, ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Ayo adik-adik. Alhamdulillah. Pinter. Artinya segala puji bagimu Allah, segala puji bagimu Allah. Iu. Iya. Lagi ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Mocu. Subhanallah. Pinter. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Pinter. Artinya maha suci bagimu Allah, maha suci bagimu Allah. Lagi ucapkan takbir, ucapkan takbir. Apa adik-adik semuanya? Allahu Akbar. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya, artinya Allah. Mocu. Allah maha besar. Allah maha besar. Iya, pinter sekali Mocu, semangat sekali. Mocu puasa enggak? Puasa. Puasa apa? Beduk. Puasa beduk berarti tadi makan siangnya. Iyo. Makan apa? Pisang sama kulitnya. Enggak. Enggak. Mocu sama pisangnya, sama kulitnya. Nah, Mocu, tak sabar lagi. Kak Iras mau bercerita. Cerita tentang apa ya? Apa ya Kak? Iya, di musim pandemi corona ini, kalau gimana kalau Kak Iras bercerita tentang kepedulian sesama, oke? Oh iya ya Kak. Kasihan tuh adik-adik juga semua di rumah tuh. Liburnya lama sekali di sekolah, iya toh? Iya Kak. Kamu juga lama libur toh? Iya. Kenapa kamu sedih Kak? Nggak usah sedih, kita harus tetap semangat ya. Kita harus semangat dan kita harus apa? Nah, tetap berkarya. Mocu? Iya Kak. Semangat dong. Oh iya. Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Iya, semangatmu harus begitu, harus semangat. Nah, Kak Iras mau cerita. Suatu ketika itu ada ngapain? Aku duduk aja Kak. Duduk di mana? Di sana. Iyo. Duduk boleh di sana sambil bersama adik-adik di sana, iya. Iya Kak.
bersama adik-adik di sana? Boleh. Oke, kamu mau ke sana? Siap. Oke. Nah, Kak Iras datang lagi. Kak Iras mau bercerita apa yang pernah ditulis oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Mubarak. Siapa tadi Mocu? Siapa? Abdurrahman Abdullah Al-Mubarak. Nah, suatu ketika Abdurrahman Abdullah itu itu seorang pakar hadis yang sangat termasyhur di kalangannya para tabi'in. Nah, suatu ketika Abdurrahman Abdullah itu melaksanakan ritual ibadah haji. Nah, bayangkan ketika itu setelah tawaf, Abdurrahman Abdullah itu selalu berdoa mengelilingi Ka'bahnya. Ya. Nah, suatu ketika Abdurrahman pun capek. Kemudian tertidurlah dia di masjid, Masjidil Haram. Nah, adik-adik, Abdurrahman ternyata bermimpi. Waduh, mimpi apa ya? Mimpi apa ya Mocu? Mimpi apa ya Kak? Nah, mimpi apa? Mimpinya begini. Ternyata Abdurrahman Abdullah bermimpi ada 2 malaikat bercakap-cakap. Ngeri sekali Kak. Nggak ngeri. Enggak. Mau pengen tahu bercakap-cakap apa? Ayo Mocu, tahu nggak? Nggak tahu Kak. Lah, pengen tahu? Iya. Kalau pengen tahu, dengarkan dulu ya nanti sama Kak Irhas. Adik-adik juga siap mendengarkan? Nah, malaikat satu berkata dengan malaikat yang satunya lagi, "Wahai malaikat, Ada apa? tahu tidak engkau kira-kira yang haji sebanyak itu berapa juta?" Malaikat yang satunya berkata, 600 juta orang. Wow, banyak sekali. Abdurrahman hanya memandang malaikat bercakap tadi. Kemudian malaikat yang satunya bertanya lagi, "Dari sekian banyaknya, kira-kira yang diterima ibadah hajinya berapa orang?" Malaikat yang satu mengatakan, adik-adik, "Tidak ada. Sebanyak itu tidak ada orang yang diterima ibadah hajinya. Padahal orang berhaji itu sudah meninggalkan keluarganya, dia harus mengeluarkan banyak hartanya, kemudian di dalam perjalanannya juga sangat jauh sekali dan panjang berhari-hari. Di situ nggak ada yang dapat pahala orang beribadah puasa, beribadah haji maksud saya. Ibadah apa tadi? Ibadah haji. Ibadah haji." Akhirnya kemudian malaikat yang satu tadi bertanya lagi. Tetapi gara-gara tukang sol sepatu hajinya sebanyak itu, mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wow. Masa? Siapa dia? Kemudian malaikat yang satunya mengatakan, dia adalah tukang sol sepatu yang bernama Muwafaq dari Damsyik. Berkat beliau. Iya. Nah, akhirnya apa adik-adik? Syekh Abdurrahman Abdullah itu tertidur terus akhirnya terbangun. Astagfirullahaladzim, aku bermimpi melihat malaikat berdua bercakap-cakap. Nah, Syekh Abdurrahman Abdullah pun apa? Penasaran. Tahu nggak penasarannya? Penasarannya kenapa gara-gara tukang sol sepatu hajinya jamaah yang 600 juta itu diterima ibadahnya. Nah, suatu ketika Abdurrahman Abdullah tidak langsung pulang ke rumahnya, tetapi langsung menuju ke Damsyik. Naik pesawat. Zaman dulu belum ada pesawat. Akhirnya berlayar. Nah, berhari-hari dia pengen menemui. Nah, suatu ketika di pojok pasar bertemulah seseorang. Syekh Abdurrahman Abdullah pun bertanya, karena di situ ada seorang tukang sol sepatu tadi. Sol sepatu. Hah?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini siapa? Mau sol sepatu ini temanku? Wah, enggak. Saya mau bertanya. Bapak tukang sol sepatu? Iya dong, gimana? Mau mana sandalnya mau tak bersihin? Tidak, saya mau pengen bertemu dengan seseorang tukang sol sepatu. Iya, saya sendiri. Gimana tuh kamu itu? Begitu. Tapi dia namanya Muafak. Boleh Muafak. Oh, kamu kenal? Ya kenal dong, itu kan teman saya. Podo-podo tukang sol sepatu gitu loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga. Kalau boleh bertanya, di mana orangnya yang namanya Muafak itu? Oh itu toh, itu di pojok sana dong. Ngomong-ngomong mau ngapain toh? Mau bertemu. Nah, jenengan sih tentu tuan. Wah, saya adalah Abdurrahman Abdullah bin Mubarak. Waduh, jenengan kan ulama terkenal toh dari Mesir sana toh. Iya. Alhamdulillah. Ora rono wis ketemu. Iya, sudah ketemu. Alhamdulillah. Saya mohon pamit. Saya mau ketemu dengan temannya. Ya, namamu siapa tadi? Bang Jarwo. Oh, Bang Jarwo. Iya, terima kasih atas pemberitahuannya. Saya mau ketemu dengan Muafak dulu ya. Oke, terima kasih Bang Jarwo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, akhirnya adik-adik, Syekh Abdurrahman Abdullah pun mencari apa yang dikatakan tadi sama temennya. Adik-adik, akhirnya Syekh Abdurrahman Abdullah pun dalam perjalanannya mencari yang namanya tukang sol sepatu yang bernama siapa tadi? Adik-adik tahu nggak? Tahu nggak? Tempe ke. Tempe apa kamu itu? Tempe itu nanti kalau sudah buka berpuasa. Siapa namanya tadi, Mocu? Muafak. Iya, Muafak. Akhirnya Syekh Abdurrahman Abdullah pun bertemu Muafak. Dalam dialognya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Kamu namanya Muafak? Iya, betul sekali. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di sini. Bolehkah aku ngobrol-ngobrol sama engkau? Nggak menyita waktunya? Iya. Tapi ngobrol-ngobrol karena mau buka puasa. Bagaimana kalau sekalian ke rumah saya? Oh, baiklah kalau begitu. Tapi sebelumnya kenalkan dulu, saya Abu Abdurrahman Abdullah bin Mubarak. Oh gitu, engkau termasuk ulama yang terkenal ya? Ya, alhamdulillah. Saya penasaran, pengen bertemu engkau. Akhirnya beliau pulang ke rumah Muafak. Akhirnya Muafak pun bercerita. Ceritanya apa? Ayo, pengen tahu nggak? Pengen tahu nggak, Mocu? Ingin. Nah, kalau pengen dengarkan dulu. Ternyata luar biasa loh ceritanya. Suatu ketika Muafak itu, ya kan, ingin bercita-cita naik haji. Uang sekecil kemudian dikumpulkan, kecil-kecil jadi gede banget, jadi banyak begitu loh ya. Ya, Mocu? Iya ke. Jadi banyak, akhirnya ngumpul 300 dirham. 300 dirham. Nah, suatu ketika sudahlah siap Muafak ini untuk naik haji. Akhirnya apa, adik-adik? Nah, sebelum naik haji yang diniatkan Muafak itu, ternyata apa? Istrinya itu hamil. Hamil. Nah, karena itu Muafak pun pengen apa? Pengen minta izin kepada istrinya. Wahai istriku, ya, ada apa, suamiku? Aku pengen naik haji. Aku sudah niatkan, uang sudah kukumpulkan 300 dirham. Bagaimana istriku? Kalau memang itu kehendakmu, saya mengizinkan, wahai suamiku. Nah, ternyata sudah ada izin istrinya. Suatu ketika istrinya kan hamil. Istrinya mau pengen sesuatu. Nah, ceritanya ini ngidam deh. Tahu nggak ngidam? Pengen sesuatu.
Akhirnya istrinya berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku." "Ada apa istriku?" "Aku kan hamil." "Iya, kenapa?" "Ini kok ada bau sedap, enak banget. Mbak aku dicariin sumbernya di mana ini?" Akhirnya Muafak itu mencoba mencium baunya. "Oh, sedap sekali. Enaknya. Oh, kamu mau pingin ini, baunya ini, masakan ini, wahai istriku?" "Iya dong." Baik. Kalau begitu, aku mau carikan demi untuk anakku besok kelak, biar tidak ngeces." Suamiku bisa-bisa saja sih. Akhirnya Muafak tadi mencari di mana sumber bau tadi masakan yang lezat begitu. Nah, akhirnya Muafak pun mencari di mana sumbernya tadi. Nah, pengen tahu nggak ceritanya lagi, adik di situ? Semangat, masih semangat kan? Menunggu buka puasa? Masih semangat, luar biasa. Nah, akhirnya Muafak pun mencari. Di mana sumbernya tadi? Nah, adik-adik, disitulah Muafak menemui sebuah gubuk reot di pojok kota sana. Dari baunya, sudah terdekat ini. Sudah. Tidak sabar lagi, aku pengen masakan itu buat istriku tercinta. Akhirnya apa adik-adik? Muafak pun akhirnya bertamu. Tetapi Muafak pun setengah ragu. Kenapa setengah ragu? Di kubur reot, masa di sini? Akhirnya Muafak pun berani untuk mengetuk pintunya. "Assalamualaikum. Assalamualaikum." Akhirnya keluarlah seorang nenek-nenek yang sudah tua dan mempunyai anak banyak. Akhirnya keluarlah beliau. "Waalaikumsalam." Nenek, iya, kenapa? Saya mau silaturahim, boleh nenek? Silakan. Nah, akhirnya apa adik-adik? Akhirnya Muafak pun berani untuk bertanya kepada kakek tadi, pada nenek tadi maksud aku. Nenek masak apa itu?" "Aku masak daging." Kalau boleh, aku minta dikit boleh, Nek?" "Ya nggak boleh, Nah, itu nggak boleh." "Kenapa nggak boleh, Nek?" Berapapun tak bayar, Nek." Nggak boleh. Berapapun juga nggak tak kasih." Nenek itu gimana sih? Kamu itu gimana sih, Nenek? Gini, Nek, terus terang istriku sedang hamil. Istriku cium bau ini sedap sekali, Nek. Aku pengen masakan ini, Nek, sedikit aja, Nek." Nggak boleh. Ini nggak boleh." "Alah, Nek, cepet, please, boleh dong." Akhirnya nenek tadi pun akhirnya terus terang. "Wahai Muafak." "Kenapa, Nek?" "Ini halal bagiku." "Ini halal bagiku tapi haram bagimu, Muafak." Muafak pun akhirnya, "Kenapa begitu, Nek? Ini kan juga sama-sama manusia kita, Nek. Gimana sih, Nek?" Akhirnya nenek tadi pun menjelaskan, "Ini kenapa ini halal bagiku, haram bagimu. Tahu nggak ini, Muafak?
Iya apa Nek? Cepet Nek diberitahu dong aku, jangan lama-lama. Ini sebenarnya ini tadi bangkai daging keledai. Serius Nek? Iya. Kenapa begitu Nek? Ini kalau aku tidak makan, ini ku ambil yang bagus-bagusnya saja. Kalau ini nggak aku makan, anak-anakku, cucu-cucuku yang ada di sini, ini nggak makan, nanti bisa mati. Oh gitu ya Nek? Iya, makanya ini terpaksa aku makan daging bangkai ini. Oh gitu ya Nek? Muafak pun akhirnya menangis dan sedih. Nenek, gak usah dimakan aja. Itu kan daging bangkai keledai. Nanti kalau perut nenek sakit gimana? Enggak apa-apa nak. Ini daripada aku dan cucuku ini nanti mati semua. Mending aku makan ini daging. Singkat cerita, kemudian Muafak pun apa? Kembali ke rumah bertemu dengan istrinya. Ketemu denganlah istrinya, dibukalah pintu. Wahai suamiku, kau sudah kembali. Mana masakan yang lezat tadi? Istriku, aku gak bisa mendapatkan makanan lezat tadi. Gimana sih suamiku? Aku sudah nunggu lama ini. Tapi bolehkah aku ngomong dulu? Oke lah kalau begitu, aku tunggu ceritanya. Kamu itu lama-lama. Ceritanya begini, aku tadi di sana ketemu sama kak nenek-nenek. Itu makanan yang dimasak itu adalah bangkai keledai. Hah? Gitu ya? Dia nenek-nenek gak punya. Anaknya juga banyak cucunya di sana. Hanya mereka hidup sebatang kara dan anak-anaknya. Begitu ceritanya istriku. Oh gitu ya. Adik-adik, selanjutnya ceritanya bagaimana ayo? Tahu nggak? Pengen tahu nggak Mocu? Pengen tahu? Iya ke? Kalau pengen tahu dengerin lagi. Nah akhirnya mereka ngobrol bersama istrinya. Terus kemudian uang yang 300 dirham tadi untuk cita-cita untuk apa? Untuk naik haji pun mereka sepakat untuk dikasihkan kepada nenek-nenek tadi yang mempunyai cucu banyak, anak-anak juga banyak di sana tadi. Nah, dan dia pun sangat rela dan dia kasih dengan ikhlas untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Padahal uang itu sudah mau disiapkan untuk naik haji. Nah, adik-adik, ternyata Allah memberikan catatan yang luar biasa. Dicatat sebagai amal ibadah seperti haji yang mabrur. Nah, begitu adik-adik. Nah, akhirnya uang 300 dirham tadi mereka kasih ke sana dan bersama gandum. Persediaan yang ada di rumah. Nah, disitulah kemudian semua dikasihkan kepada nenek tadi. Kemudian buat modal usaha, buat hidup mereka biar tidak lagi kekurangan. Nah, adik-adik, lah dengan cara kita peduli kepada sesama, nah sebagai wujud kita kepedulian, kita bisa juga bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang yang bermanfaat bagi sesama yang lain. Lah, dengan bersedekah ternyata Muafak tadi diberikan ganjar seperti naik haji yang hajinya mabrur. Haji yang mabrur, pahalanya adalah tidak lain surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang kira-kira adik mau sodako sama temannya, ada ndak ini? Ada.
Mocu juga mau sedekah. Iya ke. Sini. Tak bawa lagi. Tak gendong ke mana-mana, tak gendong ke mana. Tak gendong kemana-mana. Kamu itu. Nah, tadi adik-adik pengen bersedekah. Nah, begitu bersedekah ya adik-adik. Bersedekah kepada tetangga kita boleh, kepada sesama yang membutuhkan juga boleh. Kamu juga sedekah juga boleh le Mocu. Asik. Mau sedekah apa? Pisang. Pisang terus. Kamu sedekah paling tidak sedekah yang paling sederhana adalah seperti senyum. Senyum. Senyum itu termasuk sedekah gitu. Tabasumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Berarti Mocu harus Senyum. senyum terus. Senyum naik. Senyum naik. Jangan kesana-sana. Senyum itu senyum yang bagus. Begitu. Gini. Kenapa? Mirip siapa? Aku. Kamu mirip aja. Nah, mirip. Mirip apa? Udah. Sama, beda. Beda. Sama apanya? makhluknya Allah. Oh iya, bener, pinter juga kamu. Adik-adik, demikian tadi ceritanya tukang sol sepatu yang mau naik haji. Walaupun dia tidak naik haji, tapi dicatat oleh Allah seperti hanya haji yang mabrur. Nah, dengan cara apa tadi? Sedekah, memberikan kepada sesama yang masih kekurangan. Nah, seperti itu. Nah, apalagi di musim pandemi corona ini, mungkin juga banyak orang yang karena tidak kerja, juga karena tidak boleh ya, karena di lockdown, ya toh? Iya ke. Makanya kita kalau bisa berbagi kepada sesama. Insya Allah harta yang kita kasihkan tidak akan berkurang. Insya Allah malah Allah akan melipat gandakan. Setuju. Dengan sedekah, insya Allah ya ada keberkahan hidup kita. Allah akan memberikan kesehatan, Amin. memberikan keberkahan, Amin. memberikan Pisang ke. pisang terus, memberikan rezeki yang banyak, halal yang thayyibah. Dan semoga kita diberikan kekuatan Allah agar kita selalu berbuat baik kepada sesama. Demikian dari Kak Irhas. Saya Ucu. Kamu Mocu dan saya Kak Irhas. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan berlomba-lombalah dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Dari Kak Irhas cukup sekian. Kurang lebihnya Mohon maaf. mohon maaf. Mohon maaf. 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 Mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf ke. Iya, mohon maaf begitu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kalau ada kebenaran dari Allah, ada kekurangan dari Kak Irhas. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.